Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan bahaya. Dunia ini ada banyak paku, kaca di jalan yang bisa membahayakan kita kalau berjalan. Dan kemudian ada yang memilih berusaha supaya menutupi semua permukaan bumi ini dengan karpet. Sehingga kalau kita jalan, kita tidak tertusuk oleh paku, tidak tertusuk oleh duri, tidak tertusuk oleh kaca. Tapi ada orang yang kemudian memilih lebih sederhana, yaitu pakai sendal atau sepatu. Orang yang berusaha menutupi dunia ini dengan karpet seluruhnya supaya kita bisa jalan dengan nyaman adalah orang yang tidak bijaksana. Tetapi orang yang memilih memakai sepatu atau sendal itu adalah orang yang mengerti apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dirinya dan tidak terganggu oleh sekitarnya. Mari kita teliti. Kebanyakan kita itu mau menutupi bumi ini dengan karpet atau mau milih pakai sepatu aja yang sederhana, simpel dan bisa kita kerjakan. Kebanyakan di antara kita itu menghabiskan waktu mengurusi apa yang tidak ada dalam kuasa kita. Misalnya cuaca. Nah, cuaca itu kan kita nggak bisa ngatur, tapi hujan mengeluh, waduh hujan. Usaha saya jadi kacau. Atau panas sekali, waduh panas sekali, usaha saya jadi kacau. Atau pandemi, virus ini, wah kurang ajar virus ini, usaha saya berantakan. Atau juga lebih sederhananya, suami saya ini gimana sih, nggak berubah-berubah, dan dia berusaha mengubah suaminya atau mengubah istrinya. Itu adalah orang-orang yang mau menutupi bumi ini dengan karpet. Karena mengurusi sesuatu yang di luar kontrolnya, sesuatu yang di luar genggamannya. Mereka itu seperti orang yang jualan kulit beruang, tapi beruangnya ada di hutan. Sementara ada orang lain yang jualan telur bebek, bebeknya sudah dia pelihara dan setiap hari bertelur. Maksud saya adalah mari kita mengatur apa yang bisa kita atur. Kita menghabiskan energi untuk mengelola apa yang bisa yang ada di tangan kita. Rasul Paulus mengatakan, sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung padamu, hendaklah kamu berdamai dengan orang lain. Tapi Romo, dia itu kan orangnya susah diatur, meskipun kita sudah berdamai, dia tetap nggak mau, dia tetap milih yang membenci. Gimana Romo? Ya itu berarti sudah di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Maka yang paling penting adalah mengendalikan, mengatur apa yang ada di tangan kita. Yang bisa kita atur. Energi kita dihabiskan untuk mengatur sesuatu yang bisa kita atur. Nah, apa itu? Apa yang harus kita atur supaya kita hidup dengan lebih nyaman, lebih damai sejahtera, lebih penuh sukacita? Yang bisa kita atur pertama-tama adalah kepercayaan kita, belief kita. Kalau kita percaya bahwa dunia ini penuh dengan orang jahat, dunia ini bahaya, ya kita susah. Kita was-was terus, kita khawatir terus. Tapi kalau kita percaya bahwa dunia ini penuh orang baik, bahwa dunia ini sungguh-sungguh tantangan yang menggembirakan, saya percaya bahwa dunia ini adalah kesempatan untuk bisa memuliakan Tuhan dan berbuat baik. Nah, keyakinan itu mengubah segala-galanya. Dan itu ada di dalam genggaman kita. Wong itu yang yakin ya kita sendiri, yang percaya ya kita sendiri. Kita mau percaya ini atau itu terserah kita. Nah, itu ada di genggaman kita, itu yang bisa kita kendalikan, itu yang bisa kita ubah. Pertama keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa pasangan saya ini tidak akan berubah, ayo sudah, tidak akan berubah. Yakin,
Keyakinan kita pertama yang bisa diubah, karena itu ada di genggaman kita bisa mengaturnya. Kita percaya atau saya percaya bahwa solusi itu ada berbagai macam jalan, bukan hanya satu jalan untuk mengatasi persoalan. Maka ketika menghadapi satu persoalan dan kemudian tidak menemukan solusi, tidak putus asa, karena saya percaya solusi itu begitu banyak di sana. Saya tinggal mencari, tekun dan menemukannya. Tapi kalau kita yakin satu-satunya jalan ya ini, wah nanti ketika mencoba jalan itu tidak bisa, putus asa, menyerah. Itu seperti lebah, tawon atau lalat yang mau keluar dari dalam rumah tapi nabrak kaca. Dan dia terus nabrak terus padahal sudah jelas gagal. Tapi karena dia yakin bahwa jalannya cuma itu, padahal sudah jelas, ya sudah dia gagal akhirnya mati. Mengubah kepercayaan kita, itu yang pertama. Itu yang perlu diubah. Apalagi yang perlu diubah yang ada di dalam genggaman kita, yang bisa kita ubah. Yaitu kebaikan hati kita. Kita bisa baik hati. Dan ternyata orang baik hati itu adalah orang yang bahagia. Kalau kita baik hati pertama-tama bukan supaya orang lain menjadi bahagia. Iya, syukur kalau bisa. Kalau tidak, kita sendiri sudah bahagia. Dan Anda mungkin pernah merasakan betapa bahagianya ketika kita melakukan sesuatu dan membuat orang itu berubah menjadi lebih baik. Waduh, bahagianya luar biasa. Tapi Romo, saya itu sudah baik hati sekali, tapi pasangan saya kok ya enggak berubah-berubah. Begitu terus, capek saya Romo. Tidak masalah. Kita berubah bukan supaya orang lain berubah. Tetapi pertama-tama ketika kita berubah menjadi lebih baik, apapun yang terjadi kita sudah beruntung, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu ada di dalam genggaman kita. Dan biasanya kalau kita lebih baik, orang lain juga lebih baik. Kalau kita mengharapkan teman yang lebih baik, jadilah teman yang lebih baik. Kalau kita mengharapkan pasangan lebih baik, jadilah pasangan yang lebih baik. Karena itu ada di genggaman kita bisa melakukannya. Daripada mengharapkan pasangan kita yang berubah, itu di luar kendali kita. Buang-buang energi, buang-buang emosi, dan tidak ada hasilnya. Nah, tapi kalau pasangan kita tidak berubah terus gimana Romo? Minimum you sudah berubah menjadi lebih baik. You menjadi pasangan yang lebih baik. Dan itu menggembirakan. Apalagi yang ada di dalam genggaman kita yang mesti kita atur. Yaitu usaha kita, kerja keras kita. Usaha dan kerja keras kita itu tergantung kita, yang bekerja ya kita, yang berusaha ya kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh bekerja dengan tekun, setia, memberikan sebaik-baiknya, fokus energi kita sepenuhnya, baik dalam usaha, baik dalam relasi, pasti hasilnya lebih baik. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Dan itu yang ada di tangan kita, bukan di tangannya orang lain. Saya mau jadi petenis, tapi saya nggak mau latihan. Ya sama saja. Kalau kita melihat Steffi Graf atau petenis-petenis yang sekarang ini, yang terkenal sekali. Dia berlatih sehari-hari itu bisa 8 jam, bisa 7 jam latihan tenis. Kenapa? Bukan masalah mengkritik permainan orang lain, itu tidak penting. Bukan mengharapkan orang lain bermain jelek, tidak. Tetapi saya supaya selalu konsisten bermain baik. Karena mengharapkan orang lain bermain jelek dalam hal tenis, itu di luar kemampuan kita. Tapi melatih diri supaya mainnya bagus, itu ada di genggaman kita. Dan energi kita bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Apalagi yang ada di genggaman kita yang bisa mengubah hidup kita. Fokus pada belajar. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Investasi energi supaya kita menjadi makin baik, makin bijaksana, makin mudah mengerti,
makin mampu untuk memahami orang lain, makin mampu untuk bisa mengerti apa yang terjadi, yang dialami oleh orang lain, makin mengerti bagaimana harus bisa berempati, berbelas kasih. Nah, belajar itu lebih menguntungkan belajar for life, terampil bahagia. Nah, itu juga penting, fokus di situ. Sekolah, kuliah tidak jelek, hanya memang kuliah dan sekolah itu disiapkan untuk belajar tertentu, dengan batasan tertentu, dengan fokus tertentu, umumnya supaya kita bisa bekerja. Tidak jelek, tetapi ada batasannya. Tetapi kalau learn for life, belajar untuk hidup tidak ada batasnya. Belajar untuk makin bijak tidak ada batasannya. Terus bisa dilakukan. Belajar untuk makin terampil bahagia, wah itu menyenangkan sekali. Nah, fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi, sehingga energi kita tidak habis untuk hal yang sia-sia. Mau mengubah orang lain itu tidak berguna. Fokus pada perubahan, pertumbuhan pribadi, peningkatan kualitas pribadi. Itu jauh lebih menggembirakan dan merasa diri kita lebih percaya diri. Nah, apalagi yang harus diubah? Apalagi yang harus dikembangkan karena itu ada di tangan kita. Waktu. Bagaimana kita menghabiskan waktu, dengan siapa kita menghabiskan waktu, itu ada di genggaman kita. Kita lebih baik menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bisa membuat kita lebih hidup, membuat kita merasa lebih baik. Kita lebih baik menghabiskan waktu bersama orang-orang yang bisa menghargai kita, yang mengerti kita, yang mendukung kita untuk menjadi diri kita sendiri, yang berusaha dan berjuang untuk kebahagiaan kita, yang membuat kita merasa nyaman bersama dia. Nah, itu ada di genggaman kita kok. Kalau kita milih menghabiskan waktu dengan orang yang membuat energi kita drain, kita menjadi lelah, kita menjadi bad mood, ayo kita sendiri yang milih. Maka kita bisa memilih menghabiskan waktu dengan siapa dan melakukan apa yang membuat kita merasa lebih baik. Itu yang ada di genggaman kita. Maka kita mesti terampil. Terampil untuk sungguh-sungguh memilih apa yang kita yakini, positif atau negatif. Terampil untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sahabat yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih baik. Dan kemudian kita fokus untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Serta bijaksana menghabiskan waktu kita, wong itu ada di genggaman kita. Intinya kita tidak perlu menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Lah sia-sia. Cuaca tidak usah diurus. Sikap orang lain ya dia bertanggung jawab untuk mengubahnya sendiri kalau memang tidak bagus. Kita tidak usah kepo ngurusin orang lain. Tetapi kita meningkatkan kualitas pribadi kita. Supaya tidak mudah sakit hati, supaya tidak mudah tersinggung, supaya makin kuat dalam mengasihi, makin kuat dalam menghadapi persoalan, dan makin terampil bahagia. Intinya kita melakukan apa yang sungguh-sungguh ada di genggaman kita. Apa yang kita miliki, yang kemudian kita kelola. Ya perasaan kita, pikiran kita, hati kita. Belajar terus supaya menjadi lebih bijaksana, lebih mampu mencintai, lebih meningkat kualitas-kualitas pribadi kita. Dan lebih mudah bahagia. Nah, hidup kita tentu menjadi lebih membahagiakan. Percayalah, kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Dan hidup kita itu luar biasa indah. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.